semuanya, welcome back to my channel. Aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Jangan lupa di subscribe dan aktifin juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang cara menentukan jenis kulit. Nah mungkin buat teman-teman yang belum bisa atau belum tahu jenis kulit kalian apa, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. So ya, langsung aja ke videonya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, di sini aku bukan profesional, bukan ahli kecantikan, dan bukan dokter kulit juga. Aku cuma mau sharing ke teman-teman berdasarkan pengetahuan aku dan pengalaman aku aja. So ya, semoga videonya nanti bermanfaat buat kalian. Jenis-jenis kulit itu ada 5. Yang pertama kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, dan juga kulit kombinasi. Kalau untuk kulit yang normal ini ciri-cirinya kulitnya itu lembab, terus lembut, terus halus, gak ada masalah-masalah kayak jerawat. Pokoknya ini jenis kulit yang paling bagus di antara yang lain. Jenis kulit normal ini adalah dimana kondisi kulit itu memproduksi minyak yang tidak berlebihan dan juga nggak kekurangan. Jadi kadar minyak yang ada di kulit itu seimbang. Itulah yang menyebabkan kulit kamu itu terlihat kayak lembab dan juga lembut, nggak kelihatan kering atau kasar, terus nggak kelihatan berminyak juga. Dan buat kalian yang punya jenis kulit normal, kalian sangat-sangat beruntung. Tapi walaupun kalian punya kulit normal, bukan berarti kalian bisa sembarangan ngerawatnya. Karena kalau misalkan kulit normal itu nggak dirawat secara benar, nanti bisa aja timbul masalah kayak jerawat, terus komedo, terus kulit kusam. Karena kalau misalkan kulitnya nggak dirawat, bisa aja terjadi penumpukan sel kulit mati. Nah itu tuh bisa menyebabkan masalah-masalah yang tadi. Terus yang selanjutnya adalah jenis kulit kering. Nah kalau untuk kulit kering ini kondisi kulit dimana dia itu kesusahan untuk memproduksi minyak. Jadi kandungan minyak yang ada di kulit itu sangat-sangat sedikit sehingga kulit kamu itu kering, pokoknya nggak lembab gitu, terus kayak kasar, kelihatan bersisik, terus kusam, dan kadang yang punya jenis kulit kering ini cenderung sensitif. Terus biasanya kulit kering ini mudah muncul keriput-keriput atau garis-garis halus yang ada di wajah karena kulit itu kayak kehilangan elastisitasnya gitu, makanya dia mudah keriput gitu. Untuk jenis kulit kering ini biasanya juga disebabkan oleh beberapa faktor kayak faktor genetis, faktor pola makan yang buruk, terus faktor lingkungan kayak faktor udara, misalnya udaranya dingin kayak gitu, biasanya akan cenderung memiliki jenis kulit yang kering kayak gitu. Nah kalau untuk kulit yang kering kayak gini, kamu sebaiknya menggunakan produk-produk skincare yang base-nya itu oil, karena kan kulit kering itu kesusahan untuk memproduksi minyak, makanya kamu pilih produk-produk skincare yang memang base-nya itu oil. Dan juga jangan lupa pola makannya harus dijaga, kayak banyakin makan sayuran, terus buah-buahan yang mengandung vitamin, dan juga minum air putih minimal 8 gelas sehari, itu penting banget. Selanjutnya yaitu kulit berminyak. Nah kalau untuk kulit berminyak ini kondisi kulit dimana lapisan dermis itu terlalu produktif sehingga dia itu memproduksi minyak secara berlebihan gitu. Dan biasanya kulit yang berminyak ini akan cenderung berjerawat karena pori-pori yang tersumbat, terus penumpukan sel kulit mati, itu akan menyebabkan timbulnya jerawat. Untuk ciri-cirinya, kulit berminyak ini biasanya terlihat mengkilat atau berkilau gitu kulitnya. Terus tekstur kulitnya itu lebih tebal, pori-porinya itu lebih besar. Tapi buat kalian yang punya kulit berminyak, itu bukan berarti kulit kalian itu lembab. Kalau yang kulit kering tadi, dia itu kan kesusahan memproduksi minyak sehingga dia itu kulitnya jadi kering dan gak lembab. Nah buat yang punya kulit berminyak itu bukan berarti lembab, walaupun kamu itu kebanyakan minyak di wajah. Kulit yang berminyak itu juga tetap membutuhkan moisturizer. Bisa jadi karena kulit kamu dehidrasi sehingga
kulit kamu itu justru memproduksi minyak yang berlebihan gitu. Nah, untuk produk-produk yang bisa digunakan untuk kulit berminyak, ini kalian bisa pilih produk-produk yang base-nya itu water, supaya nanti kadar minyak dan air di dalam kulit itu bisa seimbang. Untuk kulit yang berminyak, ini biasanya dijumpai di daerah-daerah tropis, salah satunya seperti Indonesia. Dan biasanya itu yang punya jenis kulit berminyak adalah remaja usia 20 tahunan karena faktor hormonal. Tapi ada juga wanita usia 30-40 tahun yang punya jenis kulit berminyak. Selain itu, ada beberapa faktor juga yang menyebabkan kulit itu berminyak. Salah satunya yaitu faktor genetis. Kalau itu jelas dari orang tua, mungkin orang tuanya punya jenis kulit yang berminyak, anaknya juga bisa punya jenis kulit yang berminyak. Yang kedua yaitu faktor hormonal. Ketika menstruasi atau wanita yang sedang hamil, itu juga bisa aja karena hormonnya dia bisa punya jenis kulit yang berminyak. Terus ada faktor udara dan juga faktor makanan. Nah, ini makanan-makanan yang misalnya dia memicu munculnya keringat, itu juga bisa menyebabkan kulit kamu jadi berminyak. Jadi sebisa mungkin hindari makanan-makanan yang dapat merangsang keluarnya keringat. Tapi maksudnya bukan nggak boleh makan sama sekali, enggak, paling nggak dikurangin dan diimbangi dengan makan sayur, makan buah, dan juga konsumsi air putih minimal 8 gelas setiap hari. Selanjutnya yaitu kulit sensitif. Nah, kalau untuk kulit sensitif ini biasanya dia itu sangat cepat reaksinya terhadap rangsangan, terus tekstur kulitnya biasanya lebih tipis. Tapi kalau misalkan untuk menentukan jenis kulit kamu itu sensitif atau tidak, sebaiknya itu konsultasi langsung ke dokter kulit, karena nggak semua kulit yang cepat menerima rangsangan itu kulitnya sensitif. Bisa aja kulit kamu itu reaktif gitu. Jadi kamu harus cek ke dokter apakah kulit kamu itu memang sensitif atau reaktif. Ciri-cirinya biasanya kulit sensitif itu mudah bereaksi, terus misalnya ada iritasi, itu akan timbul gatal-gatal, terus kemerahan. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kamu baru menggunakan skincare atau kosmetik, terus tiba-tiba ada reaksi tertentu di kulit kamu, itu belum tentu kulit kamu sensitif. Asalkan iritasinya atau masalah yang ada di kulit kamu itu nggak berkepanjangan dan juga nggak terlalu parah. Tapi kalau misalkan terlalu parah atau nggak sembuh-sembuh, itu bisa jadi kulit kamu sensitif dan sebaiknya kamu konsultasikan ke dokter kulit. Untuk kulit sensitif juga nggak bisa sembarangan untuk memilih produk skincare, karena ya itu tadi, kulitnya itu kan sangat cepat bereaksi. Takutnya nanti kalau misalkan kamu salah menggunakan produk, bisa aja kulit kamu itu langsung iritasi, dan iritasinya itu bisa berkepanjangan. Yang terakhir yaitu kulit kombinasi. Nah, kalau kulit kombinasi ini campuran dari beberapa jenis kulit yang tadi itu, dan salah satunya aku juga pernah punya jenis kulit kombinasi. Tapi kalau aku itu lebih oily kombinasi ya, karena jenis kulit kombinasi itu ada macam-macam. Ada yang oily kombinasi, ada yang oily sensitif, ada juga yang kering sensitif, ada juga yang kering dan oily, kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang aku sendiri normal ke oily, jadi yang berminyak itu cuma di daerah T-zone, terus yang daerah lainnya itu normal. Pada bagian tertentu kelenjar minyak itu memproduksi minyak secara berlebih, tapi di bagian yang lain itu enggak. Untuk kulit kombinasi ini agak ribet ya merawatnya, karena aku dulu juga punya jenis kulit kombinasi kan, oily ke normal gitu, dan itu juga aku harus menyesuaikan produk-produk yang aku gunakan dengan jenis kulit aku. Jadi untuk yang jenis kulit berminyak, aku pakai produk-produk yang memang untuk jenis kulit berminyak, dan untuk jenis kulit yang normal ya aku pakai produk yang memang untuk kulit normal gitu. Ciri-ciri dari kulit kombinasi itu biasanya kulitnya di bagian T-zone itu berminyak, di daerah lainnya enggak, atau sebaliknya. Terus tekstur kulitnya yang di area berminyak itu biasanya lebih tebal dan pori-porinya lebih besar daripada di area yang normal atau kering. So ya, jadi segitu aja yang bisa aku share ke teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Yang paling penting kalau mau merawat kulit jangan cuma dari luar, tapi dari dalam juga. Kalian harus menjaga pola makan yang baik, banyakin makan sayur, makan buah, vitamin, terus juga konsumsi air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari, karena itu penting banget untuk kesehatan kulit kalian. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Jangan lupa klik like, subscribe,
subscribe dan share videonya, and see you on my next video. Bye!